Halo, selamat malam dan selamat datang kembali di acara Hyakuno Monogatari. Sebelum saya menceritakan kisah ketiga, apa kalian tahu alasan kenapa saya memilih hari Selasa untuk bercerita? Di beberapa tempat di Indonesia, hari Selasa dianggap sebagai hari yang sangat keramat dan mistis. Banyak yang percaya bahwa hari Selasa malam makhluk gaib lebih aktif dan lebih mudah menampakkan diri. Bahkan ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa gerbang dunia lain terbuka pada hari Selasa. Setelah kalian mengetahui cerita ini, apakah kalian masih menganggap hari Selasa sebagai hari yang biasa saja? Atau kalian akan mulai menganggap bahwa hari Selasa sama menakutkannya dengan hari Kamis atau malam Jumat yang dianggap sebagai waktu kemunculan makhluk halus? Apabila pikiran kalian sudah sama seperti yang saya pikirkan, bersiaplah, karena mungkin saja gerbang dunia lain akan terbuka di sekitar kalian, dan mereka yang ada di dalamnya masuk dan ikut mendengarkan bersama kalian. Cerita ketiga, penunggu pohon tua. Dahulu, aku adalah bocah yang nakal. Pulang malam jadi rutinitas. Baru pulang dengan baju belepotan tanah dan bau keringat. Rumahku waktu itu ada di ujung desa. Sebelah kirinya adalah hutan lebat yang seolah tak berujung. Sore menjelang malam, aku lari-lari sambil menendang batu kecil. Udara mulai dingin dan lampu rumah-rumah tetangga sudah dinyalakan. Lalu aku dengar suara itu. Suara yang lirih, seperti bisikan lembut yang datang entah dari mana. Aku berhenti dan mulai berteriak. Siapa? Tanyaku. Tapi yang terdengar hanyalah desir angin dan cicit jangkrik. Aku mencoba mengikuti suara itu. Langkahku membawaku ke samping rumah, menyeberangi pagar tembok dan masuk ke semak-semak. Di sana ada pohon mangga besar yang berdiri angkuh. Daunnya lebat menutupi langit. Aku udah di sini. Kamu di mana? Tanyaku pada suara tak bertuan itu. Di atas. Mataku naik perlahan ke puncak pohon. Jantungku seakan berhenti sejenak. Di sana berdiri sesosok makhluk berselubung kain kafan. Wajahnya hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara api. Aku benar-benar menjerit sejadi-jadinya. Tubuhku gemetaran tapi tak bisa lari. Sampai tiba-tiba nenekku muncul, mengguncang keras tubuhku. Kata nenek, aku tak sadarkan diri saat dibawa pulang. Dan keesokan harinya aku jatuh sakit. Panas tinggi, mata kosong, dan bicaraku mulai melantur tak jelas. Beberapa hari kemudian, aku sembuh dari sakitku. Tapi sejak malam itu, rumah kami berubah total. Nenek sering melihat pocong yang loncat-loncat dekat ayunan. Temanku bahkan pernah terdorong saat main ayunan, padahal dia sendirian tak ada yang menemani. Setelah beberapa bulan mengalami kejadian aneh, kami memutuskan untuk pindah dari rumah itu, meninggalkan pohon mangga yang masih berdiri angkuh di sana. Dan mereka yang tinggal di rumah itu setelah kami tak pernah betah lebih dari sebulan. Rumah itu kini kosong. Sudah hampir 3 tahun tak dihuni. Tapi anehnya, bagian luarnya masih terurus, seolah rumah itu menunggu seseorang untuk kembali dan tinggal di sana. Itulah akhir dari cerita ketiga yang berjudul Penunggu Pohon Tua. Apakah di rumah kalian ada pohon yang seperti di dalam cerita ini? Kalau ada, saya sarankan untuk kalian menebangnya atau pindah ke tempat lain. Karena setelah kalian mendengarkan cerita ini, mungkin saja
Mereka yang berdiam diri di pohon itu akan mulai menampakkan dirinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.